Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Yuhu, sahabat pecinta anime dan manga dimanapun kalian berada. Balik lagi nih dengan pembahasan kita soal serial Tokyo Revengers. Meski udah berjalan cukup jauh di manganya, malahan arc Bonten ini udah bisa bilang arc terakhir sih. Kalau di animenya udah sampai di arc Valhalla. Tapi ya pasti sih nggak sedikit juga dari kita yang masih bingung soal gimana sih sebenarnya konsep kekuatan Takemichi ini. Nah, daripada terus-terusan bingung ya kan, padahal udah ngikutin serialnya, mending kita bahas lebih mendalam sih soal kemampuan Takemichi yang sebenarnya, ya kan? Yaudah, jangan lama-lama deh. Kuy, let's go! Sesuatu yang harus kita ketahui terlebih dahulu agar bisa memahami lebih jauh sih tentunya ya. Kita harus paham dulu konsep dasar dari apa yang digunakan Ken Wakui Sensei kepada kekuatan waktu Takemichi ini. Nah, biasanya dalam anime, film, atau cerita apapun yang berkaitan dengan permainan waktu, ya akan ada dua tipe yang dimiliki mereka sebagai si penjelajah waktu, yaitu Time Traveler dan Time Leaper. Meski sama-sama melompati waktu, rupanya ada perbedaan signifikan loh guys di antara kedua tipe ini. Kita mulai dari Time Traveler dulu deh. Mereka yang merupakan Time Traveler adalah konsep melintasi waktu ke masa depan maupun ke masa lalu, di mana si penjelajah ini bisa membawa tubuhnya secara utuh tanpa terkecuali. Nah, simpelnya sih, diri kita di masa depan naik mesin waktu buat ketemu diri kita waktu masih anak-anak. Konsep ini ya memungkinkan seseorang bisa bertemu dengan tubuh aslinya sendiri, sehingga time traveler ini bisa membuat pertemuan dalam satu waktu. Ada banyak contoh sih dari tipe yang seperti ini. Coba aja nonton Avengers Endgame. Mereka menggunakan konsep yang sama tuh. Atau kalau di dunia anime, ini sama seperti konsepnya Toki Toki no Mi milik Kozuki Toki, di mana dia bisa mengirim orang ke 20 tahun mendatang secara utuh dan lengkap. Bisa juga kalau kita lihat di serial Monogatari series atau juga Asiha dari Suzumiya Haruhi no Yutsu. Kemudian untuk konsep yang kedua yaitu Time Leaper. Nah, untuk yang satu ini juga bisa menjelajah waktu. Bedanya konsep ini nggak bisa membawa tubuh secara utuh, dimana yang terbawa melintasi waktu itu ya hanya pikiran maupun kesadarannya aja. Jadi, kesadaran atau ingatan sang penjelajah dari masa depan akan terkirim dari masa depan ke masa lalu maupun sebaliknya. Juga nggak bakal ada situasi di mana dua tubuh bisa bertemu dalam satu waktu. Nah, udah jelas kan Takemichi itu tipe yang mana? Nah, Takemichi itu masuk ke dalam tipe Time Leaper karena hanya kesadaran serta ingatannya aja yang dibawa ke masa lalu, sementara tubuhnya itu menyesuaikan dengan waktu yang disinggahi. Berhubung Takemichi balik ke saat dia masih kelas 2 SMP ya, maka tubuhnya juga pas dia kelas 2 SMP juga. Oke, setelah kita udah paham konsepnya nih, maka hal yang harus kita ketahui selanjutnya adalah tentang rentan waktu yang dilalui oleh Takemichi. Nah, yang namanya balik ke masa lalu tentu kan ada ketentuan yang sangat jelas nih mengenai ini. Entah dia menjelajahi bertahun-tahun maupun ya cuma 1 hari sebelumnya. Dan di sini ada 2 rentan waktu di masa lalu yang bisa Takemichi jelajahi. Pertama 12 tahun yang lalu saat dia duduk di bangku kelas 2 SMP, sama 10 tahun yang lalu tepatnya ketika Takemichi udah masuk kelas 1 SMA. Perbedaan rentang waktu ini terjadi ya karena perbedaan pemicu kekuatan Takemichi. Ini kita jelasin di poin berikutnya aja ya guys. Oke, terus apalagi nih yang perlu diperhatikan? Jadi gini, jumlah hari yang dijalani Takemichi ketika balik ke masa lalu itu sama persis dalam perjalanan waktu di masa depan. Misalnya, Takemichi balik ke masa lalu di tanggal 18 Agustus. Kemudian dia menjalani kehidupan di masa lalu ini selama seminggu, tepatnya tanggal 25 Agustus. Maka waktu seminggu itu juga berlalu di masa depan. Sehingga ketika balik ke masa depan, dia juga akan kembali di waktu yang sama dengan masa lalu, yaitu di tanggal 25 Agustus juga. Pokoknya tanggal berangkat dengan tanggal pulangnya itu pasti sama. Kemudian ketika Takemichi pulang ke masa lalu, apa yang terjadi sama tubuhnya di masa depan? Nah, jawabannya pernah disampaikan di episode 4 nih guys. Takemichi disebutkan layaknya orang yang sedang koma. Disebut juga sama Naoto bagaikan tubuh yang tak berjiwa, alias cuma tubuh kosong yang gak ada tanda-tanda kehidupan. Ketika Takemichi balik ke masa depan lagi, tubuhnya bakal hidup lagi. Bisa dibilang kayak mati suri. Kemudian soal kesadaran sama ingatan Takemichi juga masih terjaga dengan baik. Gak ada satupun clue atau memori yang terlepas gitu aja. Kemudian sama halnya nih kayak api yang butuh korek buat nyala. Kekuatan Takemichi juga butuh pemantik nih supaya bisa diaktifkan. Pemantik atau pemicu aktifnya kekuatan Takemichi malah simpel banget sih. Dia cuma perlu berjabat tangan. Dia nggak perlu nyari mesin waktu seperti Steingate atau harus nunggu kupu-kupu terbang dulu kayak Bokudake ga Inai Machi.
Nah, kalau menurut aku ya, selain 2 orang tadi, ternyata ada lagi loh pemantik kekuatan time leap Takemichi, guys. What? Kok bisa? Oke, aku jabarin nih khusus nih buat kalian. Jadi, pertama itu ada Naoto Tachibana. Wah, ini mah udah jelas dong ya kan. Adik dari pacarnya Takemichi ini emang udah sentral banget. Dia kan juga membantu banyak Takemichi, mulai dari nyelamatin di peron stasiun, ngasih banyak informasi, sampai ngebantu Takemichi bisa bertemu dengan teman-teman di masa depan. Belum lagi Naoto juga cukup pintar dalam melihat keadaan. Nah, waktu yang bisa ditempuh ketika berjabat tangan dengan Naoto adalah 12 tahun. Tapi terpilihnya Naoto sebagai pemicu time leap Takemichi ini bukan tanpa alasan. Penyebabnya adalah baik Naoto maupun Takemichi mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan Hinata. Ketika tujuan 2 orang ini beda, maka time leap pun gak bisa diaktifkan. Ini udah dibuktikan di akhir arc Tenjiku, tepatnya di chapter 197, guys. Saat itu Hinata kan berhasil diselamatkan, sehingga Naoto udah gak punya kemauan lagi buat merubah masa depan. Sedangkan Takemichi, dia masih mau memperbaiki masa depan di mana Maiki juga bisa hidup bahagia. Nah, karena perbedaan keinginan ini, jalan-jalan melintasi waktu Takemichi harus tertunda. Satu lagi nih, syarat yang gak boleh dilupakan adalah orang yang jadi pemicu itu juga harus hidup di masa yang akan mendatang. Jadi, ketika Naoto di masa depan telah meninggal, maka Takemichi juga nggak bisa balik ke masa depan, meski udah berjabat tangan dengan Naoto kecil di masa lalu. Kedua adalah Maiki. Yap, Maiki jadi pemicu selanjutnya, guys. Alasannya udah jelas, karena Takemichi maupun Maiki merasa masa depan setelah insiden Tenjiku bukanlah hasil yang terbaik. Ketika Maiki diselamatkan oleh Takemichi saat mencoba bunuh diri, Maiki memohon kepada Takemichi untuk diselamatkan, dan dalam sekejap Takemichi berhasil melintasi waktu lagi. Berbeda dengan Naoto, Takemichi cuma bisa kembali ke 10 tahun yang lalu. Namun Takemichi seolah mendapatkan kekuatan yang baru. Takemichi jadi bisa melihat ke masa depan meskipun hanya dalam sepertian detik. Dan salah satu bayangan di masa depan yang didapat Takemichi ini agak sedikit mengkhawatirkan, guys. Ketiga, pemicu yang aku maksud adalah kematian. Ini murni dari pendapat aku ya, guys. Belum dibuktikan secara pasti. Kenapa kematian kok malah bisa jadi pemicu time leap? Pendapat ini muncul itu karena udah ada keanehan ketika awal penayangan animenya. Saat itu Takemichi kan terdorong hingga jatuh ke rel kereta, dan kereta tersebut udah hampir pastilah menghabisi nyawanya Takemichi. Alih-alih meninggal, Takemichi malah balik ke masa lalu. Itu artinya kematian tersebut adalah pemicu awal sesungguhnya dari kekuatan time leap Takemichi. Entah karena benturan yang begitu keras atau karena memang ini adalah syarat yang tersembunyi. Ditambah nggak ada Naoto kan di garis awal cerita, karena Naoto di sini awalnya ikut meninggal karena insiden yang juga merenggut nyawa Hinata. Nah, memperkuat nih kalau kematian Takemichi ini memegang komponen penting di perjalanan waktunya. Mungkinkah Takemichi ada tekad untuk menyelamatkan Hinata sebelum bertemu Naoto sekalipun? Atau bisa juga kematian ini ya cuma pemicu awal alias cuma berlaku sekali. Jadi andai Takemichi meninggal untuk yang kedua kali, hal yang sama ya itu kembali ke masa lalu yang gak bisa terulang. Gimana? Udah sedikit tercerahkan belum sama time leap Takemichi? Next, mungkin aku juga tertarik sih buat ngebahas hasil masa depan Takemichi, terutama yang menyangkut kematian Hinata. Kayak kenapa sih Hinata kok di masa depan meninggal mulu ya kan? Bagi aku masih agak berkaitan erat sama konsep penjelajahan waktu itu sendiri. Tapi buat konten selanjutnya aja ya guys. Iya gak sih? Ya, oke, sampai di sini dulu lah ya perjumpaan kita. Nantikan terus konten menarik selanjutnya. Oke, so see you again next time. Adios de caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.